Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Tidak terima keluarganya dinyatakan reaktif COVID-19, puluhan keluarga pasien yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ya, mereka menolak prosesi pemakaman dengan protokol COVID-19. Puluhan keluarga pasien warga Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kota Padang Sidimpuan yang dinyatakan pihak rumah sakit reaktif COVID-19 melayangkan protes kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Mereka tidak menerima proses pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 dan menginginkan jenazah keluarga dibawa pulang. Sebelum meninggal, pasien sempat dibawa keluarga ke Rumah Sakit Umum Meta Medika Kota Padang Sidimpuan, namun ditolak oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga pun membawa pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan dan sempat dirawat di ruang isolasi pada Rabu sore. Setelah mendapat perawatan kurang dari 24 jam, pasien meninggal dunia dan oleh pihak rumah sakit, pasien dinyatakan reaktif COVID-19. Yang intinya kami tidak mau bapak kami diisolasi. Jadi korban di sana tidak bisa, harus kami bawa pulang. Bapak kami sakit jantung. Ya otomatis jantung dia akan sesak napasnya. Datang ke rumah sakit ini ditolak dari Meta Medika. Dia oper ke sini. Sampai di sini bapak kami meninggal. Kenapa dibilang Covid, Pak? Kami tidak adil. Setelah mediasi, akhirnya pihak rumah sakit menyerahkan jenazah ke pihak keluarga setelah menandatangani surat pernyataan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan masker masih minim. Petugas Satpol PP terus menggalakkan razia penerapan protokol kesehatan dengan puluhan warga yang ditindak karena tidak menggunakan masker. Protes seorang pengendara motor ini dilakukan kepada petugas Satpol PP Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas menindaknya karena si pengendara tidak menggunakan masker dengan benar. Namun pengendara ini mengaku telah menggunakan masker meski masker dalam keadaan tidak terikat rapat. Alhasil, sanksi sosial seperti menyapu jalan terpaksa diterapkan. Dalam razia kali ini, 43 warga kedapatan melanggar. Mas, tadi diberhentiin kenapa, Mas? Pak, maskernya begini ya, terus alhamdulillah saya naikin. Oh, pemakaiannya nggak benar ya? Makanya kurang benar, Pak. Kenapa dipakai nggak benar, Mas? Sumpah, Pak. Hah? Sumpah. Kebanyakan warga yang melanggar karena tidak mengenakan masker. Padahal Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan denda progresif bagi pelanggar. Jadi sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 penggunaan masker secara benar dan baik, menutup hidung dan mulut. Jadi kalau penggunaan masker cuma separuh, mereka secara otomatis melanggar aturan Pergub tersebut. Kurangnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Satu persatu pelanggar diberhentikan petugas. Lagi-lagi, mereka yang diberhentikan karena tidak menggunakan masker. Alhasil 21 pelanggar dijaring petugas. Namanya kan orang beda-beda ya, ada yang lagi buru-buru, katanya lupa pakai masker gitu kan. Ya dibilang salah ya emang salah orang. Tidak hanya sanksi sosial yang didapat pelanggar. Kini, Pemprov DKI menerapkan denda progresif sebesar Rp250.000. Hal ini untuk mendisiplinkan warga menggunakan masker dengan benar untuk cegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani vaksinasi COVID-19 pertama. Sebelum divaksin, RK telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Uji klinis vaksin COVID-19 pada relawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi, dan Kajari Jabar Ade Adiaksa, Jumat kemarin dilaksanakan di Puskesmas Garuda Bandung. Sebelumnya, RK dan jajaran pejabat daerah telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Selain RK, ada 25 orang relawan uji klinis yang divaksinasi.
Seluruh perkembangan akan dicatat dan dilaporkan pada tim penguji vaksin Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech China mulai diuji kliniskan sejak awal Agustus 2020 pada 1.600 relawan. Pemirsa, setelah rangkaian tes swab dilakukan pada pegawai dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, 14 orang dinyatakan positif COVID-19. Dari 14 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan penyidik senior Novel Baswedan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mengikuti rangkaian tes swab yang digelar massal oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel kini telah menjalani isolasi mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis puskesmas di wilayah. 14 di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan positif COVID-19. 13 pegawai, 1 adalah tahanan korupsi. Positif. Walaupun alhamdulillah secara fisik saya tidak merasa ada gejala, saya merasa sehat dan tidak ada suatu hal yang saya rasakan terkait dengan informasi positif tersebut. Tetapi saya tentu memahami bahwa saya harus menjaga untuk tidak menularkan kepada orang lain dan harus isolasi mandiri. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada semua masyarakat, semua pegawai KPK untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Sementara itu, pemirsa, kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika ditutup sementara setelah 7 karyawannya dinyatakan positif COVID-19. Penutupan kantor hingga tanggal 7 September mendatang. Semua gedung di area Kemenkominfo sejak Jumat kemarin ditutup sementara akibat 7 pejabat dan staf dinyatakan positif COVID-19. Semua pegawai diminta bekerja dari rumah hingga gedung Kemenkominfo dibuka kembali pada 7 September pekan depan. Total ada 30 orang pegawai Kemenkominfo positif COVID-19. Dengan 17 pegawai telah dinyatakan sembuh. Happy hipoksia merupakan gejala baru yang ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Tidak mengalami gejala umum layaknya pasien COVID-19, namun berpotensi meninggal mendadak karena kadar oksigen di dalam darah rendah. Kematian mendadak 3 pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah beberapa hari lalu sempat mengagetkan keluarga serta Satgas COVID-19. Ketiga pasien meninggal termasuk orang tanpa gejala atau OTG. Ketiga pasien ini meninggal di rumahnya masing-masing namun sebelumnya tidak mengeluhkan gejala sakit seperti suhu tubuh yang tinggi, batuk, serta pilek. Keluarga pun tidak sempat membawanya ke rumah sakit karena proses kematian pasien terjadi begitu cepat. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyatakan ketiga warganya yang meninggal secara mendadak ini diduga terkena happy hipoksia. Ini kan saya dapat informasi dari dokter paru, Margono. Saya tanya-tanya, itu kenapa sih meninggal? Bang kemarin itu bilangnya tidak ada gejala gitu. Oh itu disebut dengan happy hipoksia gitu. Apa itu gitu? Itu saturasi oksigennya turun, tapi kondisi umumnya bagus gitu. Menurut dokter spesialis paru, happy hipoksia didefinisikan sebagai kadar oksigen di dalam darah yang rendah. Happy hipoksia bisa ditemukan pada pasien COVID-19. Jadi kalau kita bicara hipoksia atau lebih tepatnya hipoksemia adalah suatu kondisi kadar oksigen di dalam darah yang rendah di bawah nilai normal. Jadi saturasi yang normal itu kalau kita ukur biasanya saturasi oksigen di arteri SaO2 itu di atas 94% ya. Jadi kalau hipoksemia kalau dia kadarnya saturasi di bawah 94% dan kemudian kadar O2 atau PO2-nya
biasanya di bawah nilai normal, di bawah 80%. Nah, kondisi hipoksemia ini biasanya umum terjadi pada pasien-pasien yang mengalami berbagai penyakit paru dan pernapasan serta berbagai penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Ya. Meski tidak memiliki keluhan, pasien yang memiliki gejala happy hipoksia kemungkinan terburuknya adalah kematian mendadak. Maka tetap patuh pada protokol kesehatan karena tidak menunjukkan gejala bukan berarti tidak terpapar virus COVID-19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor harian. Ya, ada penambahan 3.003 kasus baru positif corona. Update kasus COVID-19 di Indonesia per Jumat 28 Agustus 2020 terdapat 3.003 kasus baru positif corona. Sehingga total kasus positif mencapai 165.887 kasus. Total pasien sembuh sebanyak 120.900 orang. Sementara pasien meninggal mencapai 105 orang sehingga total menjadi 7.169 orang. Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan penambahan kasus positif baru tertinggi di tanah air. DKI Jakarta menduduki posisi teratas dengan 869 kasus, diikuti Jawa Barat 526 kasus, Jawa Timur 417 kasus, dan Jawa Tengah 242 kasus. Dinamika musyawarah daerah Partai Golkar DPD 2 Kota Manado diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dari Supagi.